Komandan upacara memasuki lapangan upacara, pasukan diambil alih. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap! Bandali! Siap! Siap! Gerak! Penghormatan Inspektur upacara oleh Komandan upacara diikuti oleh peserta upacara. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan Komandan upacara. Satu, upacara api bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Siap! Silakan! Pengibaran bendera kebangsaan merah putih dipimpin Komandan upacara. Pada bangsa merah putih. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur upacara. Pada para syuhada dan pahlawan bangsa, semoga segala amal ibadahnya Allah dan diampunkan dari segala dosa. Mengheningkan cipta, mulai.
Detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menilai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keputusan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesejahteraan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Semuanya, gerak cepat! Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang terhormat para orang tua, wali, santri yang sempat hadir, orang-orang tua pendukung pesantren Ikhwatul Mukminin yang sempat hadir, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah dan Kepala SMP Ikhwatul Mukminin beserta jajaran Dewan Guru, yang terhormat Ketua Organisasi Santri Putra dan Putri beserta pengurusnya, yang terhormat dan terkasih para santriwan dan santriwati pesantren Ikhwatul Mukminin. Hari ini kita sebagai anak bangsa secara khusus di pesantren ini membuktikan bahwa kita juga senantiasa mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Merdeka! Dalam keadaan COVID-19, di mana aktivitas atau kegiatan memeriahkan hari raya, hari HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 tidak bisa berlangsung dengan meriah, tapi kita mencoba untuk membuat sebuah kegiatan yang unik dengan pelaksanaannya di luar pesantren,
di pantai ini disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang berada di sini. Laut lepas ini membuka cakrawala kita, pemikiran kita, baik itu santri, para guru, orang tua, para pendukung, bahwa ke depan harus melihat lebih jauh seperti kita menatap laut yang begini luas. Ya, di sana ada kapal yang berlayar. Tentu kita juga akan berlayar menuju ke tempat yang kita tuju masing-masing dalam cita-cita kita. Maka dari itu, sebagai pesantren Ikhwatul Mukminin, tidak lepas pula aktivitas kita hari ini membanggakan luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar. Ini mengingatkan kita kepada para pejuang bangsa, lebih-lebih para syuhada kita dengan takbir Allahu Akbar, dengan bambu runcing. Mereka dapat menumpaskan penjajah dari bumi negara kita, negeri tercinta Republik Indonesia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini negara kita sedang mengalami penurunan nilai. Bahkan sebagian wilayah ingin melepaskan diri dari bumi tercinta Indonesia. Kita lihat Papua sedang bergolak. Dulu pada tahun 1998 bergolak timur-timur dan akhirnya lepas dari negeri ini. Sekarang Papua mulai muncul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini tidak terjadi dan semoga satu kesatuan kita dari Papua sampai ke Aceh sana senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul iman, tentu penting, persatuan itu penting sekali. Dengan kita bersatu dalam satu negeri tercinta ini, kita akan dapat membangun negeri ini lebih baik ke depan. Dengan kita bersatu dalam tatanan sebagai pendukung pesantren, juga sebagai santri, sebagai guru, maka tentu pesantren ini ke depannya akan lebih baik lagi. Hari ini paradigma kita semakin berbeda, semakin berubah, di mana kegiatan kita semakin menuju kepada peningkatan kualitas. Baik santri, penerimaan santri baru pun kita sudah mulai dengan tes masuk. Berarti kalau ada yang gagal dari tes, silakan dia tidak sekolah di pesantren Ikhwatul Mukminin. Pesantren kita hari ini, guru-guru juga kita mulai menetapkan agar guru bisa mendapat honor, walaupun mohon maaf belum mencukupi kehidupan mereka setiap hari. Tapi paling tidak ada gambaran ke depan bahwa guru yang mengabdi di pesantren ini insya Allah bisa mendapatkan kesejahteraan. Demikian pula kita sedang berusaha bagaimana supaya pesantren kita dengan yayasan ini bisa dikuatkan oleh dana yang bonafit. Maka kegiatan-kegiatan kita termasuk ketinting adalah upaya kita untuk mendukung pesantren ini. Mudah-mudahan bapak-bapak para nelayan diberi kesehatan dan kekuatan dan punya visi yang sama sambil berdoa ketika melepaskan umpan untuk ikan, bilang saja, ya Allah, ini ikan juga untuk pesantren. Maka pasti Allah akan kasih bagian itu ke pesantren. Dan kalau sudah dapat, tentu para nelayan harus langsung menyegerakan memberikan haknya ke pesantren supaya Allah menambahkan rahmat dan rezekinya untuk bapak-bapak nelayan. Demikian pula para guru, dengan adanya aktivitas hari ini kita sudah memulai untuk pembelajaran resmi setelah MOS ini. Insya Allah mulai Selasa dan seterusnya kegiatan kita untuk belajar sudah harus tertib. Maka santri putra dan putri yang Ustadz banggakan, kemarin-kemarin kita sekolah belum terlalu tertib. Itu hal yang wajar. Kadang juga perlu seperti itu. Tidak mesti setiap saat harus kaku dengan aturan. Tapi ketika kita sudah masuk, mulai besok tanggal 18 itu, berarti kegiatan pesantren sudah tertib. Maka anak-anak Ustadz minta ditaati betul-betul ini. Tanpa kamu pesantren ini tidak bisa berhasil. Tanpa kamu pesantren ini tidak maju. Tanpa kamu pesantren ini bisa hancur. Maka kamu adalah buah dari pesantren ini. Kalau buah yang baik tentu disenangi oleh masyarakat. Buah yang tidak baik akan dibenci. Kalau buahnya sudah dibenci, pohonnya juga akan ditebas. Jangan sampai karena kelakuan kamu pesantrennya akan ditebas oleh masyarakat. Jadi anak-anak, jadilah kamu primata-primata, primadona-primadona, emas, intan, berlian yang akan menghiasi bumi ini karena pendidikanmu melalui jalur yang sudah benar. Maka terlepas daripada kemampuan kami Dewan Guru, kami sangat terbatas anak-anak sekalian. Maka kalian pun Ustadz minta untuk betul-betul menertibkan diri sendiri. Ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Hari ini sekolah kita sudah mulai meningkat dalam pengawasan. Di mana kita menempatkan 2 orang satpam, Saudara Jafar dan Saudara Joka. Walaupun pendidikannya SD, tapi jangan dilihat itu. Dilihat kemampuan mereka. Maka para santri Ustadz berharap taat pada mereka supaya pesantren ini berjalan dengan tertib.
Malam-malam hari jangan kamu berkeluyuran. Kalau keluyuran mereka jewer kamu tuh ya. Nah, begitu juga santri mulai tertib. Hari ini sudah store yang bawa HP dari rumah kasih ibu simpan. Nanti hari liburnya dulu baru sorenya boleh diambil. Ustadz harap itu tertib. Kalau kamu tidak store HP-nya, nanti ketahuan maka mohon maaf tidak akan dikembalikan lagi HP itu. Kalau sudah disita berarti tidak dikembalikan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau kamu rasa punya kerjasama yang baik dengan pesantren, maka mulai sore nanti sudah kumpulnya di satpam. Jadi satpamnya yang mengumpulkan, nanti satpamnya yang menyetorkan di ibu. Begitu, itu caranya seperti itu. Jadi insya Allah dengan ini anak-anak, memang mungkin kalian punya pemikiran kenapa pesantren tidak boleh HP. Sementara sekarang ini pembelajaran virtual. Anak-anak dampak HP ini begitu berat, kamu juga tahu, kami semua tahu. Itu bukan dibuat oleh kita, orang lain yang buat. Begitu kamu buka Facebook, kadang-kadang gambar wanita telanjang lebih dulu tampil di depan. Kasihan, matamu yang masih fitrah, matamu yang masih murni, sudah dihiasi dengan hal-hal yang maksiat. Bagaimana ke depannya? Cukuplah kami yang tua-tua ini melakukan pelanggaran, tapi diharapkan kamu yang muda lebih baik dari kami. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Olehnya itu anak-anak Ustadz minta dengan ini mulai besok kita sudah mulai tertib. Maka mudah-mudahan kamu bisa belajar dengan baik. Dan ingat, Ustadz ingatkan lagi bahwa pencapaian nilai ujian harus standar minimal 6. Kita berusaha supaya berlomba-lomba dengan lembaga manapun. Bila perlu di atas 6. Semua nilai harus di atas 6. Ya, kemudian yang paling penting adalah karakter. Insya Allah dengan karakter itu akan bisa menentukan kelulusan juga. Saya usah contoh, misalnya anak-anak yang belum ujian itu, kamu diberi kesempatan lagi uji, ya masih ada lagi kamu punya pembayaran utang terhadap ujian, karena memang orang sudah uji, kamu belum uji. Nah sementara ada anak yang dipertimbangkan karena selama di pesantren tidak punya pelanggaran berat, ya, dia juga boleh mengikuti ujian. Jadi ini Ustadz berharap yang belum pasti kelasnya itu, ya berbuatlah yang baik, tunjuklah akhlak yang baik. Ini saya lihat justru yang melanggar-melanggar tidak ada yang hadir. Jadi ini perhatian untuk semua. Nah, para orang tua, para guru, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya wacana ke depan bahwa pesantren Ikhwatul Mukminin ini harus dikembangkan. Insya Allah salah satunya itu ke Waiwerang. Kampus 2 harus berada di Waiwerang sana. Ini sebuah wacana dan cita-cita kita. Semakin berkembang, maka insya Allah semakin bagus. MA-nya tetap satu, MA Ikhwatul Mukminin. SMP-nya tetap satu. Hanya kelas paralelnya kita buka di sana. Banyak orang mau bergabung dengan kita. Banyak sarjana mau bergabung. Bahkan orang yang bergelar LC, mantan-mantan pegawai dari Depak, mereka siap juga membantu. Ini hal motivasi potensi yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita bisa wujudkan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz sedang bilang ibu mereka ditingkatkan makanan santri itu. Ya, bila perlu telur 1 butir ya, begitu ya anak-anak ya. Makannya juga semakin bergizi, tapi jangan pemalas. Habis makan terus kamu tidur-tidur saja ya. Makan bergizi, belajar tambah semangat. Begitu. Anak-anak, terutama sekarang yang kelas pengabdian ini. Di pundakmu ini, gambarkan saya ini kelas senior. Saya ini calon ustadz, saya ini calon pemimpin. Berikanlah itu perilaku pada adik-adikmu. Pasti di bawahnya akan dengan sendirinya berjalan dengan baik. Tapi kalau kamu yang kelas pengabdian juga menunjukkan sifat kekanak-kanakan, ya tentu kita tidak punya regenerasi yang bagus. Nah ini harapan ustadz kepada kamu-kamu yang sudah sedang, ya saya lihat seperti Jubaida, aduh sudah mulai nampak ustazahnya ya. Ini sudah luar biasa. Ini kalau ada yang melamar, ya itu bisa ini diatur ya. Jadi ini luar biasa. Kita penting seperti itu. Jaga kepribadianmu selama masa pengabdian. Jangan bikin pelanggaran. Jangan sampai mau akhir pelanggaran, berpacaran. Aduh repot. Ini kan berat. Nah, usahakan jaga masa pengabdianmu itu supaya kamu dilepas pergikan oleh pesantren dengan wisuda yang baik. Sayang kalau kamu cuma dapat ijazah, mendingan dulu jangan sekolah sini. Sekolah saja di tempatmu. Di sini kan kita sekolah pesantren. Harus ada lepas perginya dari pesantren. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir saya berharap Bapak-bapak nelayan, motivasi kamu semakin ditingkatkan. Niatkan selalu nekat bahwa kami ini ternyata bukan cari untuk hidup sendiri, tapi juga membiayai perjuangan. Ini salah satu bentuk jihad kita. Saya berusaha untuk membantu nelayan ini, salah satu tujuannya memperkuat lembaga yayasan ini, yaitu amal jariah kita ini. Insya Allah Bapak-bapak, kalau kalian menjaga betul amanah wakaf ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, dan kalian keluarkan rezekinya sesuai dengan haknya,
Allah akan memudahkan urusan kita semua, Bapak penelayan. Untuk itu insya Allah setelah ini Bapak penelayan, kita pertemuan sebentar. Bapak akan mengisi formulir yang diminta oleh Badan Wakaf Al-Quran, supaya tolong diisi, nanti sebentar baru kita arahkan. Dan teman-teman Ustadz, mungkin ada dari Bapak penelayan ini pegang pulpoin juga tidak bisa. Jadi Ustadz minta Bapak Ustadz Haji semuanya, Ustadz Kamal, tolong bantu untuk mengisi formulir ya. Tinggal tanya mereka hasilnya berapa 1 minggu itu. Nah, itu diisi dari tahun 2019 sampai 2020 Agustus. 2019-nya diisi dari bulan Juli ya. Nah, baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pencerahan kita pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini. Semoga seluruh komponen yang ada dan hadir pada siang hari ini disaksikan oleh alam yang begini tenang dan teduh. Matahari yang panas tapi terasa dingin, tiupan angin yang sepoi-sepoi dari laut. Laut yang begitu indah dengan warnanya yang murni, warna-warnanya yang asli, yang warna seperti ini tidak kelihatan di Jawa sana ya. Ya Mas ya, di Jawa sana airnya hitam gelap. Hari ini Flores Timur sedang diangkat ke permukaan dalam dunia pariwisata. Salah satunya termasuk pantai-pantai kita ini. Luar biasa persaksian kita hari ini dengan kejadian ini. Mudah-mudahan ini menjadi doa-doa kita dan alam ini. Semoga pesantren Duhatul Mukminin semakin jaya. Amin. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali capres pramuka. Siap! Gerak! Pembacaan ikrar santri. Kami santri pesantren Ikhwatul Mukminin berikrar. 1. Beriman kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 2. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. 3. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. 4. Berbakti kepada kedua orang tua. 5. Taat dan patuh kepada para ustaz serta tunduk pada peraturan pesantren. 6. Mendirikan sholat 5 waktu dan selalu beribadah. 7. Berakhlak mulia dan selalu belajar. 8. Karena dalam menegakkan keimanan kepada Allah. 9. Bermanfaat bagi umat, agama, bangsa dan negara. 10. Ikhlas beramal dalam mencari Allah. Pembacaan doa oleh petugas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wa ma fil ardh wa man fiha. Wa lakal hamdu anta rabbis samawati wal ardi wa man fiha. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fiha. Antal haqqu wa qawlukal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang tentram, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma ya Rabbana nastaudi'uka biladana wa ahlaha wa amanaha wa an tahfadha annaha. Ya Rabbana innana nas'aluka an tahfadha ardana wa sama'aha وليلها ونهارها واحفظها يا الله يا ربنا من كل ظلم يريد السوء بها. اللهم إنا نستودعك أهل وطننا وشبابها وأطفالها ورجالها ونساءها وأموالها فاحفظ
والصبح يا الله يا ربنا يا من لا تضيع عندك وادع. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk melindungi keluarga kami, keluarga di negeri-negeri kami, dan pemuda-pemuda yang ada di sekitar kami, anak-anak kami, dan pemuda serta perempuan-perempuan serta harta-harta kami. Lindungilah kami ya Allah. Nas'aluka ya Allah ya Rabbana an tahfadha awtanana min syarril asrar wa tahfadhaha min tawarik al-lail wal nahar wa tahmiha ya Allah min kaydil fujjar. Wassallallahu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Bagus. Saudara atlet bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 11 Agustus 2020. Silang pengawas. Laporan selesai. Siap, silakan. Penghormatan Inspektur Upacara. Dengar kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan dibubarkan. Dengar, Kandali. Balik kalian keluar!